Cara bersedekah menurut Al-Quran dan Sunnah. Bersedekah adalah amal mulia yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Cara bersedekah yang paling benar menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut. 1. Ikhlas karena Allah. Al-Quran, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am 162. Sedekah harus dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan untuk pamer atau mengharap pujian manusia. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mendahulukan orang terdekat. Al-Quran, berikanlah kepada kerabatmu haknya, kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Quran Surah Al-Isra 26. Hom Qs. Al-Isra ayat 26. Qs. Al-Isra ayat 26. Wa atizal kurbaha kau wal miskina wabna sabili wala tubazir tabzira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Juz ke-15. Tafsir. Dan berikanlah haknya kepada keluarga-keluarga yang dekat, dari pihak ibu maupun bapak, berupa bantuan, kebajikan, dan silaturahim. Demikian juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Berikanlah zakat yang diwajibkan atas kamu, sedekah yang dianjurkan atau bantuan lainnya yang diperlukan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros dengan membelanjakannya pada hal-hal yang tidak ada kemaslahatan. Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hak yang harus dipenuhi itu ialah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, mengunjungi rumahnya dan bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan yang mereka alami. Sekiranya ada di antara keluarga dekat, ataupun orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan itu memerlukan biaya untuk keperluan hidupnya, maka hendaklah diberi bantuan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang yang dalam perjalanan yang patut diringankan penderitaannya ialah orang yang melakukan perjalanan karena tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh agama. Orang yang demikian keadaannya perlu dibantu dan ditolong agar bisa mencapai tujuannya. Di akhir ayat, Allah SWT melarang kaum muslimin bersikap boros, yaitu membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat sehingga menjadi mubazir. Larangan ini bertujuan agar kaum muslimin mengatur pengeluarannya dengan perhitungan yang secermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan keperluan dan pendapatan mereka. Kaum muslimin juga tidak boleh menginfakkan harta kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya. Keterangan lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin membelanjakan hartanya disebutkan dalam firman Allah SWT. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Al-Furqan 25:67. Adapun keterangan yang menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat tentang larangan boros yang berarti mubazir dapat diperhatikan dalam hadis-hadis Nabi sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bertemu saat pada waktu berwudu. Lalu Rasulullah bersabda, alangkah borosnya wudumu itu hai Sa'ad. Sa'ad berkata, apakah di dalam berwudu ada pemborosan? Rasulullah SAW bersabda, ya, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir. Riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, datanglah seorang laki-laki dari Bani Tamim kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, saya adalah seorang yang berharta, banyak keluarga, anak, dan tamu yang selalu hadir. Maka terangkanlah kepadaku bagaimana saya harus membelanjakan harta, dan bagaimana saya harus berbuat. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu mengeluarkan zakat dari hartamu jika kamu mempunyai harta. Karena sesungguhnya zakat itu penyucian yang menyucikan kamu. Peliharalah silaturahim dengan kaum kerabatmu. Dan hendaklah kamu ketahui tentang hak orang yang meminta pertolongan, tetangga, dan orang miskin. Kemudian lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, dapatkah engkau mengurangi kewajiban itu kepadaku? Rasulullah SAW membacakan ayat, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat,
juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Lalu lelaki itu berkata, "Cukuplah bagiku wahai Rasulullah. Apabila aku telah menunaikan zakat kepada amil zakatmu, lalu aku telah bebas dari kewajiban zakat yang harus dibayarkan kepada Allah dan Rasul-Nya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya, apabila engkau telah membayar zakat itu kepada amilku, engkau telah bebas dari kewajiban itu dan engkau akan menerima pahalanya. Dan orang yang menggantikannya dengan yang lain akan berdosa." Riwayat Ahmad. Sumber, kemenak.go.id. Mulailah bersedekah kepada keluarga atau kerabat yang membutuhkan, karena mereka memiliki hak atas kita. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, sedekah kepada orang miskin mendapatkan 1 pahala, sedangkan sedekah kepada kerabat mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Memberikan harta yang baik. Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman. Nafkahkanlah, di jalan Allah, sebagian dari hasil usahamu yang baik. Quran Surat Al-Baqarah 267. Sedekah terbaik adalah memberikan dari harta yang halal, berkualitas, dan disukai. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. 4. Tidak mengungkit atau menyakitkan hati. Al-Quran. Janganlah kamu merusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surah Al-Baqarah 264. Hindari sikap sombong atau mempermalukan penerima setelah bersedekah. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak dilihat Allah pada hari kiamat, termasuk orang yang suka mengungkit pemberiannya. Hadis riwayat Muslim. 5. Diam-diam lebih baik jika mungkin. Al-Quran. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Namun, jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagi kamu. Quran Surat Al-Baqarah 271. Sedekah secara rahasia lebih menjaga niat dan menghindari riya. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, dan seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Bersegera dan berkesinambungan. Al-Quran. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Quran Surah Ali Imran 133. Jangan menunda-nunda bersedekah, apalagi jika ada kebutuhan mendesak. Sebisa mungkin lakukan secara rutin, meski sedikit. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Sedekah tidak hanya harta. Al-Quran. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surah Al-Maidah 2. Sedekah juga bisa berupa tenaga, ilmu, atau sekadar senyuman. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan, bersedekah dengan ikhlas kepada yang berhak dan dari harta terbaik adalah inti dari ajaran Islam. Jika dilakukan dengan cara ini, insya Allah, sedekah kita akan mendatangkan keberkahan dan pahala besar di dunia maupun akhirat.